7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rezeki, khususnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang luar biasa agungnya, yaitu nikmat iman dan Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman Islam itulah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Karena dengan Islam itulah jalan satu-satunya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami juga meminta saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk jangan lupa subscribe, like, share channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mu'alaf. Selain Geraha Mu'alaf ada channel Tim Muqariban, Mu'alaf channel, Menachem Ali, Edi Prayitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, Kristologi Center, Sahabat TV, Eza Rafleza, dan banyak yang lainnya. Karena ya saudara, Geraha Mu'alaf itu dapat menyiarkan ke lebih daripada 28 channel. Mungkin tidak semuanya bisa kami sebutkan satu persatu di sini, saking banyaknya ya. Tapi intinya bahwa Geraha Mu'alaf sangat dikenal, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, Bincang-Bincang Mu'alaf, ya, acara yang kita tunggu-tunggu setiap hari Ahad, di sini kami juga menghimbau, ayo kita salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 11 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Karena saudara sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dalam waktu dekat ini berusaha untuk membebaskan lahan yang akan kami gunakan sebagai pondok pesantren. Pondok pesantren yang di situ akan dilakukan pembinaan-pembinaan kepada para mu'alaf dan keluarganya. Selain itu juga pondok pesantren yang melakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi-generasi Islam yang akan menjadi kedepannya pejuang-pejuang Islam berikutnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini telah hadir bersama kita seorang yang asli dari Finlandia, telah menetapkan dirinya menuju jalan keselamatan, yaitu menjadi seorang muslimah. Di sini telah hadir bersama kita Ibu Laura. Assalamualaikum, Laura. Bisa mendengar kami? Ini sinyalnya tadi ada terkendala ya. Assalamualaikum Mbak Laura ini. wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Mbak Laura di channel Geraha Mu'alaf yang ditonton bukan hanya orang Indonesia ini, seluruh. Alhamdulillah. Sudah bisa dengar ya? Tadi kan sinyalnya putus-putus, sekarang masih putus-putus juga sinyalnya. Gimana, bisa mendengar kami? Ya, sedikit putus. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi nanti intinya bahwa kita bisa mengetahui kira-kira
garis besarnya yang akan disampaikan oleh Mbak Laura ini. Telah hadir bersama kita juga di sini ada Ibu Etika. Assalamualaikum Ibu Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agar wawancaranya lebih dalam lagi, nanti insya Allah akan dibimbing oleh Ibu Etika sebagai seorang ahli bahasa Inggris ya. Kalau saya itu hanya little saja, sidik-sidik saja, just a little. Just a little sih I can gitu loh. Sedikit-sedikit sih saya bisa. Oleh karena itu saya panggil, saya undang ini saudari Ibu Etika ini untuk berbincang-bincang agar lebih nyambung lagi dengan menggunakan bahasa Inggris, walaupun Mbak Laura ini sebenarnya sudah bisa bahasa Indonesia, tetapi mungkin sangat lebih familiar menggunakan bahasa Inggris karena hari-hari sebelumnya itu menggunakan bahasa Inggris. Ya Bu Etika, monggo kami persilakan. Mbak Laura, gimana, sudah siap? Diskusinya kita mulai. Masih terkendala sinyal? Gimana? Suara kucing. Masih, iya. Masih terkendala sinyal ya. Assalamualaikum Sister Laura. Assalamualaikum. Oke, ya. Sinyalnya masih aneh. Saya pindah agak lebih dekat Wi-Fi. Ya, silakan dimulai Bu Etika, monggo. Oke, Assalamualaikum Sister Laura. Ibu bisa dengar suara saya? Iya, saya bisa dengar. Would you like to have the interview in English or in Indonesian? Is it okay in English or in Indonesian? Ya, mungkin bahasa Indonesia untuk Laura, Sister Laura ini sudah cukup. Cuman mungkin kalau untuk menjawab yang lebih dalam, dia lebih fasih dengan bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kita sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Oke, Sister Laura, would you please tell us your experience in converting to Islam? How did you actually convert to Islam? Oke. Aku pakai bahasa Indonesia. Okay, it's okay. Indonesian or English? Jadi, Which one you are more convenient? Seperti ini. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya masih kecil, memang saya udah dari dulu percaya adanya Tuhan. Aslinya orang Kristen, dan yang aku gak paham kenapa Tuhan itu harus punya anak gitu kan. Dan semua berdoa orang Kristen, mulai dengan nama Jesus. Dan aku gak mengerti, aku harus sembah Jesus, sedangkan aku pengen sembah Tuhan aja. Karena itu jelas bagi aku kalau Tuhan ada dan Tuhan cuma satu, dan aku pengen berdoa sama Tuhan aja. Jadi itu aku dulu waktu kecil, masih kecil banget. Jadi waktu masih TK, SD kayak gitu, aku bingung tentang itu. Nah, habis itu aku mikir, ya udahlah, mungkin aku nggak terlalu usah pedulin agama. Yang penting aku percaya dengan Tuhan dan aku berdoa dengan Tuhan aja. Habis itu aku lalu tertarik dengan semua agama, dan aku pengen pelajari semua agama karena memang itu passion aku gitu kan. Dan aku 2012 aku pindah ke Indonesia untuk kuliah, dan aku tinggal di Bali waktu itu. Dan banyak teman aku dari kuliahnya orang Bali.
Dan aku di upacara mereka, dan ternyata mereka agak dan aku juga baca dan belajar agama Hindu selama 2 tahun. Sampai setelah itu aku juga lihat kalau agama Hindu masih banyak yang nggak sesuai dengan pikiranku sendiri. Karena di pikiranku sendiri cuman Tuhan itu cuman satu. Dan nggak ada perantaran ya sama sekali. Cuman aku sama Tuhan aja. Kayak gitu. Itu aku merasakan dari kecil. Agama Hindu arik dengan Islam. Dan bukan karena aku pengen masuk Islam, karena sebenarnya awalnya aku pengen tahu tentang Islam karena tertarik aja, kayak aku heran aja gimana sih agama Islam ini. Waktu itu aku udah 2 tahun tinggal di Indonesia dan aku juga kuliah di Inggris. Jadi sebenarnya setahun tinggal di Bali, setahun lebih, hampir 2 tahun pindah ke Inggris untuk kuliah. Nah, tentang agama Islam pertama kali karena aku lihat orang Islam selalu kayak di TV, di media selalu ada tentang Islam. Dan aku heran, apa sih agama ini kok ribet sih? Maksudnya aku sering lihat orang Islam di TV di Indonesia. Aku tinggal di TV, aku lihat orang Islam heboh tentang puasa, tentang ini, tentang agama mereka. Puasa utamanya mereka buat acara TV yang rame, yang heboh. Jadi aku mikir, agama kayak gimana ajarkan orang heboh kayak gini gitu kan. Kayak aku pengen tahu kitab isinya apa sekarang, apa yang Islam ajarkan ke orang. Aku pengen tahu apa sebenarnya. Karena ya bagi aku lihat orang Islam di media tuh aneh aja gitu kan. Nah, waktu itu banyak punya teman yang orang di Indonesia, di Inggris juga ada beberapa temanku yang orang Islam. Jadinya aku mulai tanya sama mereka. Aku tanya sama mereka tentang Islam, kayak di Islam. Dan jawaban mereka semua masuk akal sama aku. Ini sangat kayak sesuai dengan pikiran aku sendiri juga. Dan aku kaget, kok agama Islam ternyata masuk akal kali. Dan semua yang mereka jawab ke pertanyaan aku, semua sangat masuk akal. Nggak ada yang aku nggak bisa setujui. Kayak gitu. Ya. Sudah cukup? Ya, saya kira terus ya, masih terus. Dilanjut. Aku udah ke Finland, udah berapa tahun seperti itu kehidupanku, kemana-mana jalan-jalan, kuliah dan belajar Hindu, ya tanya-tanya tentang agama Islam juga dalam bahasa Inggris, dan itu aku bawa dari dulu, tapi nggak pernah buka, nggak tahu kenapa. Tapi masih nggak ada pikiran aku kayak aku pengen masuk agama Islam, Hindu atau apa. Aku mikir memang kalau dari semua agama Islam yang paling masuk akal, tapi aku nggak usah masuk Islam necessarily. I don't really need a religion. Santai aja. Aku percaya ada Tuhan dan aku merasa aku sangat kenal sama Tuhan. Tuhan yang selalu ada sama aku dari
dulu gitu kan. Nah, habis itu 2015 aku tinggal di Medan, di samping Masjid Raya, dan di sana ada komunitas orang Islam memang yang tinggal di samping Masjid Raya itu, dan di sana ada banyak teman-temanku yang anak muda yang aku udah lama kenal, dan mereka sharing sama aku tentang Islam juga. Jadi aku udah merasa kayak keluarga sama. Nah, tapi aku pengen belajar tentang Islam lagi, mungkin sinyalnya ini. Ya, sinyalnya kurang bagus. Ya, setahun belajar, kalau memang masih coba mungkin aku bisa masuk Islam atau apa. Sinyalnya kurang bagus. Masih bercerita ya? Iya, cuman sinyalnya ini enggak bisa kedengaran. Sinyal, padahal siang hari. Iya. Ini jaringan wifi-nya kurang bagus di sana dia. Di sana dia nggak merasa gitu, karena masalahnya kan Dia nggak langsung mendengar, nggak ngerti. Iya, dia tidak mengerti. Gimana Bu Etika? Mungkin di komentari. Laura, bisa mendengar suara kami? Dia nggak dengar suara kita, jadi kita agak susah untuk. Ya. Dia masih cerita. Kita agak susah untuk stop. Iya. Silakan Bu Etika, mungkin mau komentari dulu. Ya, kalau dari cerita dia sih, Laura ini dia mencari Tuhan ya, mencari Tuhan yang sesuai dengan keinginan hatinya. Dalam pandangan dia, Tuhan itu adalah sesuatu yang ehad ya, yang tunggal, yang maha tunggal. Mungkin dia tidak dapatkan waktu dia kecil, karena dia waktu kecil kan sebagai seorang Kristen, dia mengenal Trinity, walaupun Trinity memang itu adalah dalam perspektif Kristen itu juga Esa ya, cuman dalam pikiran dia yang dimaksud Esa adalah memang maha tunggal, bukan tritunggal. Kemudian dia biarkan dirinya, dia merasa yalah pokoknya dia percaya Tuhan, sampai kemudian dia ke Bali, tadi dari ceritanya, kemudian dia menemukan agama Hindu di situ ya. Dia mendalami, cuma dia juga tidak merasa serak juga, karena yang dia cari kan Tuhan itu sebetulnya maha tunggal, maha satu ya, bukan yang lebih dari satu, yang maha tunggal. Kemudian dia mengenal Islam itu awalnya, kalau saya dengar ceritanya sekilas, itu sebetulnya dia menganggap Islam ini suatu agama yang ribet gitu ya, kok ribet sekali ya, lihat di TV kok harus puasa, harus ini, kayak banyak sekali tuntutan untuk beragama Islam ya. Dia merasa itu hal yang Islam ini agama yang mungkin aneh bagi dia, tapi membuat dia jadi mulai mengenal Islam dengan baca Al-Quran itu. Dia dengan mendalami, dengan apa sih isinya Islam ini, dengan membaca Al-Quran. Setelah membaca, saya tadi sekilas, oh ini dia merasa bahwa Islam ini memang masuk akal gitu ya. Itu ya sekilas tadi dari pembicaraan dia. Betul, jadi dia mengenal Islam itu
dengan nalarnya yang benar, kan seperti itu, bukan berdasarkan doktrin. Dulu dia Betul. mengenal Tuhannya itu berdasarkan doktrin. Pokoknya seperti ini, seperti itu. Bagaimana mungkin Yesus itu sebagai Tuhan? Pokoknya harus diakui sebagai Tuhan gitu. Sehingga mungkin secara nalar dia tidak bisa menerima itu, sehingga dia berusaha untuk mencari Tuhan yang benar. Pada saat dia dipindah di Indonesia, bertemulah dengan komunitas Hindu, komunitas Islam. Awal-awal dia mempelajari Hindu, terus kemudian akhirnya dia mengenal Islam. Dia berdiskusi dan dia menyatakan bahwa inilah apa istilahnya yang masuk akal. Setiap pertanyaan bisa dijawab oleh temannya dengan nalar yang benar, ya, dan sangat masuk akal gitu. Ini dia masuk lagi, coba restart lagi. Siapa Sudah bisa tahu dia teman. bisa. Ya, siapa Benar. tahu bisa. Karena kita ingin mendengar apa cerita Iya. dia kan. Iya betul. Gimana Laura, sudah bisa mendengar kami? Laura? Masih belum ini ya sinyalnya. Ya sudah ternyata sudah 8 tahun di Indonesia, jadi sudah ya, betul. lumayan fasih berbahasa Indonesia. Betul. Awalnya dia kuliah kan di Indonesia itu, di Inggris juga kuliah, terus ada mungkin tugas kuliah di Indonesia. Disitulah dia mungkin bergaul dengan komunitas yang berbeda dengan komunitas dia sebelumnya, yang hanya satu komunitas saja, yaitu Tritunggal, mungkin Trinity ya, yang dia pahami hanya itu saja. Setelah dia ke Indonesia, dia belajar dengan mungkin pembelajaran yang lain selain Trinity itu. Dari Hindu dia belajar, dari Islam dia belajar. Ternyata setelah melalui beberapa diskusi dan dialog, dia mendapatkan bahwa Islam ini kok masuk akal itu. Setiap ada pertanyaan bisa terjawab dan sangat masuk, mudah sekali untuk masuk di akal dia. Mudah sekali untuk diterima oleh akal dia, akal sehat dia ya. Kemudian akhirnya dia awal-awal dari mungkin percakapan dia tadi, dia menyatakan, saya tidak perlu masuk Islam, pokoknya saya tahu Tuhan itu ada, kan gitu ya tadi. Artinya dia sudah mengarah kepada agnostik ya, mungkin agnostik, percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak memilih agama gitu loh. Ya, mengingat Islam ribet kata dia kan tadi. Iya. Islam kok heboh banget, ribet banget. Iya, betul. Ada puasa, ada harus pakai taraweh. Ya, pakai jilbab. Banyak sekali aturan yang harus diikuti, sholat 5 waktu dan sebagainya. Iya, betul. Dari situ terus kemudian dia belajar lagi. Setelah sekian tahun itu baru dia bisa memahami ya makna itu semuanya, mengapa wanita itu harus menutup auratnya. Sedangkan selama ini dia bebas-bebas aja, mau pakai tank top, mau pakai apapun itu bebas aja kan itu. Di negerinya dia di Finland itu dia bebas mau pakai apa aja gitu. Ya, bahkan kalau di Eropa sana telanjang pun sudah bebas gitu. Ya, terus dia merasa bahwa Islam itu ternyata benar gitu, mengatur dengan benar secara adab, etika, sopan santun dan lain sebagainya, itu benar-benar diajarkan secara luar biasa. Sehingga dia akhirnya setelah dari melalui diskusi, dialog, belajar, pengen tahu kitab-kitab Islam seperti apa, dari penasarannya dia, akhirnya dia belajar banyak tentang Islam. Karena semuanya itu masuk di akal dia, akhirnya dia menetapkan pilihannya. Sebenarnya dia masuk Islam itu juga baru-baru sekitar 1 tahunan, kalau nggak salah. Informasinya seperti itu, 1 tahunan lebih kalau nggak salah. Jadi mulai lama ya, mengenal dulu, kemudian pergolakan batin mungkin antara ya dan tidak, begitu kan? Betul. Jadi bertahun-tahun dia untuk menetapkan pilihannya kepada Islam. Dia bilang mungkin tidak perlu beragama, tidak ada masalah, pokoknya saya percaya kepada Tuhan. Tapi lama-lama dia harus membuat pilihan kan gitu. Pasti ada di antara ini yang paling benar, pasti ada di antara ini yang paling masuk akal, pasti ada di antara ini yang benar-benar dari Tuhan. Tidak mungkin apa istilahnya semuanya salah.
dan tidak mungkin semuanya itu benar. Pasti salah satunya itu harus ada yang benar. Berarti salah satu itu harus ada yang dipilih, kan gitu. Pada saat dia menetapkan hatinya seperti itu, terpilihlah dia kepada Islam. Dari berbagai macam diskusi-diskusi yang dia lakukan, dan dia menetapkan bahwa Islam ini paling bisa diterima oleh akal, gitu loh. Nah, sehingga dia menetapkan dirinya untuk masuk Islam. Cuman ini sinyalnya kok masih belum ya kayaknya jelas, kesulitan. Memang seperti yang dikatakan Karen Armstrong ya, Karen Armstrong ini kan sebetulnya dia seorang sekuler juga yang tidak percaya Tuhan. Cuman dia memang mengatakan bahwa agama yang paling rasional, sayangnya Islam, maksudnya Islam ini kan sebenarnya kayak fobia gitu. Ternyata setelah dia mempelajari berbagai agama, ternyata agama yang paling rasional ya agama Islam gitu. Agama yang paling rasional gitu, katanya. Memang sekarang memang ada banyak beberapa orang yang menganut aliran agnostik ya, bahwa memang Tuhan percaya ada Tuhan. Yang penting beberapa teman saya yang agnostik juga di Jakarta ini, yang penting dia mengatakan yang penting saya berbuat baik gitu kepada orang lain. Jadi saya tahu ada Tuhan, jadi saya bisa mengontrol diri saya, tidak perlu saya mencari agama A, B atau C, yang penting saya berbuat baik. Itu karena dia percaya ada Tuhan. Ya, halo betul. Laura. Sudah bisa mendengar suara kami? Ya, tadi bad signal ya. Sekarang bisa, ya. Ya. Oh ya. Tadi silakan. Sudah cerita bad signal. Bad signal. Terus bagaimana respons keluarga setelah itu? Begitu Laura masuk Islam ini, terus bagaimana respons keluarga? Well, aku cerita sampai di pengajian. Oh gitu ya, silakan lanjut. Ya boleh. Oke. Pokoknya di situlah tiba-tiba karena dengar Al-Quran itu, tiba-tiba aku nangis. Tapi nggak tahu alasannya kenapa. Tiba-tiba aku mulai nangis dan mengalir aja air data gitu, nggak berhenti. Aku nggak bisa berhenti nangis. Jadi tiba-tiba aku merasa kayak aku waktu kecil, kayak aku umur 5 tahun lagi kayak gitu. Kayak tiba-tiba aku merasa kayak aku anak kecil dan aku cuma menangis dan nggak bisa menangis, dan aku masuk kayak ke dunia lain, kayak aku bukan di situ lagi gitu kan, kayak aku nggak tahu, aneh aja gitu perasaannya. Terus tiba-tiba aku merasa kayak inilah jawaban untuk semua pertanyaan aku gitu kan. Aku merasa tenang, nangis aja, dan Al-Quran itu masih dibaca, dan itu semua kata-kata itu kayak efek kali itu tergetar, aku menangis, aku jatuh ke lantai kayak macam sujud gitu, tapi aku nggak bisa kontrol badan gitu kan, cuman menangis, getar badan, dan asa kayak ini yang aku udah ke ujung dunia, aku ke sana ke sini, aku udah lama nggak pernah punya rumah yang tetap, aku dan tiba-tiba aku merasa ada kayak tempat yang kamu cari selama ini gitu kan, kamu udah kemana-mana mencari inilah jawabannya, inilah tempatnya yang kamu cari selama ini, dan hanya inilah jalannya, kamu harus ambil
jalan ini sekarang gitu kan. Cuman ya aku situasinya aneh, aku nangis nggak bisa kayak saja macam anak kecil. Dan tiba-tiba Ustadz datang ke situ dan dia ada ibu-ibu itu di situ kan. Cuman dia datang ke rumah itu dan tanya sama aku, oh kamu mau masuk? Iya, masuk sekarang. Aku tahu aja jawaban itu sendiri. Aku mau masuk Islam sekarang, nggak mau. I just want to be Muslim. Like, I don't care. Dan tapi Ustadz ini bilang, oke lah, kalau kamu mau masuk Islam, kamu bisa syahadat, tapi ini berharap aku kasih tahu dulu pada hari Jumat, dan dia bilang oke, hari Senin kalau kamu masih yakin kita melakukan di Masjid Raya Medan, tuamu dulu biar tahu. Berarti ya udahlah, habis itu aku nelpon orang tuaku. Aku udah yakin kali aku harus masuk Islam, gak ada opsi lain aku masuk Islam, dan itu harus sekarang, gak bisa aku nunggu. Jadi orang tuaku dengar kali aku masuk Islam, mereka lawan, mereka bilang janganlah, kalau kamu masuk Islam kamu bakal pokoknya it will destroy. This is a choice. You should not do this. Like you're like, this is the last nail in your coffin, gitu kan. Cuman aku di situ mikir, aku nggak mau tahu, mau siapapun bilang apapun, aku Islam sekarang, dan aku bakal baik nantinya. Walaupun aku nggak setuju sekarang, tapi aku yakin mereka bakal setuju depan, karena jalan terbaik buat aku. Begitu. Nah, disitulah aku syahadat setelah pengajian itu 2 hari kemudian aku Suaranya hilang lagi. Ya, suaranya hilang lagi ya. Suaranya hilang. Oke, ini. Oke, sudah bisa dengar. Oke. Oh, hilang lagi. Intinya tadi orang tuanya menolak ya. Ya, awalnya dia menolak. Pokoknya. Orang tua aku nggak. Ya. Awal-awal orang tuanya menolak karena Islamophobia ya, yang digembar-gemborkan di Eropa sana. Ya, tapi di Eropa sana. sana Kemudian masuk Islam, udah menjadi Muslim, kehidupanku udah mulai lebih bagus, mulai lebih tenang. Akhirnya alhamdulillah orang tuaku setuju. Ya, kita paham lah. Intinya Islamophobia itu menyebabkan banyak orang-orang di Eropa itu berpandangan negatif terhadap Islam.
Iya, betul. Gambar-gambar yang digambar-gambarkan di sana itu Islam teroris misalnya. Iya, betul. Itu ternyata banyak sekali yang kita dapati, beberapa mu'alaf ya, yang kemudian akhirnya memilih Islam, jalan Islam, itu awal-awalnya juga seperti itu, skeptis pandangannya kepada Islam. Dia itu berpandangan sangat-sangat negatif kepada Islam, dengan gambaran-gambaran yang diberikan gambaran bahwa Islam itu teroris dan lain sebagainya. Dia belum mempelajari Islam sendiri secara utuh, tapi setelah dia mempelajari Islam secara utuh, langsung bagaimana hadis-hadis, bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW, bagaimana firman-firman Allah, akhirnya dia mengetahui Islam yang sesungguhnya. Jadi dia belajar Islam itu bukan dari oknum, tetapi dia Memang belajar Islam itu memang harus langsung dari dari sumber. sumbernya. Dari sumbernya. Itu memang yang bagus. Jadi supaya kita mendapatkan gambaran yang benar, Betul. perspektif yang seimbang gitu. Kalau kayak saya belajar Judaism juga dari sumbernya gitu. Iya. Jadi saya tahu Judaism sesuai dengan perspektif Judaisme gitu. Jadi kalau orang belajar Islam sesuai dengan perspektif Islam. Jadi tidak otak kita tidak terkontaminasi oleh beban yang salah gitu ya, kayak kan kalau kita persepsi salah kayak sampah di otak kita ya. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu sesuai dengan porsinya, jadi kita tidak ada fitnah juga. Itu memang sebaiknya belajar memang dari sumbernya, dari langsung dari sumbernya, dibaca seperti Leslie Hazelton, Karen Armstrong, yang orang-orang yang tidak bukan orang religius ya, mereka ilmuwan tapi mereka belajar Islam sesuai dengan sumbernya gitu ya. Betul. Jadi mereka mendapat gambaran yang benar, yang tepat gitu. Kalau disebut aliran sesat di mana-mana pasti ada. Ya. Oh iya, pasti. Kalau bahkan pasti ada, di dalam setiap Kristen agama itu pasti ada schools. Betul, di dalam agama Kristen pun kalau banyak denom kan? Ya, ada bahkan ada ribuan denom. Kristen dan Katolik itu ada 33 lebih denom menurut Ensiklopedia Britannica. Jadi ada 33.000 lebih denominasi. Banyak sekali. Setiap agama itu selalu ada schools. Jadi gini, setiap agama itu ada schools, ada aliran. Dalam setiap agama, itu Hindu, itu Judaism, itu Islam. Tapi selama konsep ketuhanannya ini benar, artinya konsep ketuhanannya jelas, dia aliran itu hanya sebatas aliran gitu ya. Kalau dalam Islam ada Sunni, ada Syiah mungkin, tetapi dia tidak menjadi agama yang lain gitu, agama yang berbeda. Tetapi kalau konsep ketuhanannya sudah berbeda, misalnya dia akan menjadi agama yang berbeda, misalnya antara Katolik dan Kristen. Memang agama ini sama kelihatannya, tapi tidak sama persis karena orang-orang Katolik tidak bisa ke gereja Kristen gitu, orang Kristen juga bisa ke gereja Katolik. Karena apa? Yang berbeda adalah konsep ketuhanan gitu di situ. Dimana dalam agama Katolik kan memang ada orang-orang suci juga yang diagungkan seperti Bunda Maria kalau dalam Katolik. Sama dalam Kristen Protestan itu tidak gitu. Jadi selama perbedaan itu tidak pada prinsip, dia hanya menjadi schools, menjadi aliran, dan itu semua agama ada schools. Ya, tapi kalau yang perbedaannya pada hal yang prinsip, dia akan berbeda gitu. Ya, betul. Seperti yang terjadi beberapa dialog di Geraha Mu'alaf, itu ternyata masalah ketuhanan di dalam Kristen itu sendiri berbeda. Sehingga mereka ada Unitarian, ada Unitarian, ada yang Trinity pun, ada yang Jesus only, Sabellian, ada yang Trinitas ya. Homoousios, dan memang itu pada konsep ketuhanan. Jadi pada level yang inti. Jadi kalau agama ini level intinya kan konsep ketuhanannya gitu. Betul. Ya, kalau Islam sudah jelas kalau Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, sudah itu. Jadi that's final ya, itu sesuatu yang final. Ya. Jadi kalau di dalam kemarin itu dialog-dialog beberapa teman-teman Kristen, dia antar Kristen sendiri ternyata mereka berperang satu dengan yang lainnya, berbantah satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam sejarah itu banyak sekali pertumpahan darah di situ kan gitu. Kalau kita lihat di dalam dialog-dialog mereka jelas-jelas menolak bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang Tuhan. Tuh, dengan berbagai macam dalil yang dia gunakan juga di dalam kitab mereka.
Ya, kan itu seperti itu. Akhirnya mereka seperti itu. Kemarin beberapa kali itu mereka terjadi perbedaan yang sangat-sangat Ya debat luar biasa ya. Iya, antara Unitarian terjadi dengan debat Trinity. debat yang luar Ya, biasa ya, di Sabellian antara Jesus mereka. only dengan Trinity ya. Sering saya Betul, lihat. betul. Jadi Betul. pada konsep Apa itu ketuhanan juga sering masih kami belum lihat di sini. diketemukan kesepakatan gitu. Belum final ya. Belum final Betul. ya. Betul. Jadi oleh karena dan di antara mereka pun akhirnya juga saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, kan seperti itu. Ya. Betul. Ada yang mengatakan bahwa yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan adalah sesat. Begitu juga yang sebaliknya, mereka yang mengatakan bahwa tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah sesat. Kan saling menyesatkan. Jadi sebenarnya aliran sesat itu di setiap agama itu ada. Begitu juga di dalam Islam pun juga demikian. Kita tidak bisa mungkiri, betul, ada juga yang aliran sesat seperti itu ada. Misalnya, ya seperti yang terjadi, yang digambarkan di umum itu, entah pengaruh dari mana, dia menggunakan dalil tetapi tidak pernah belajar ilmu tafsirnya. Sehingga pada saat diperintahkan, waqatilu, maka perangilah. Perang, tapi dia tidak tahu aturannya perang seperti apa. Padahal aturan perang itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, itu banyak disebutkan seperti itu. Padahal itu kan ada aturannya. Baik itu di dalam Al-Quran di ayat yang lainnya maupun di dalam hadis itu ada aturannya tentang masalah perang itu. Tidak sembarangan. Bahkan Rasulullah SAW itu pada saat beliau memimpin Jazirah Arab saat itu, membawai berbagai macam wilayah saat itu, beliau tidak pernah memerintahkan untuk pembantaian kepada orang-orang yang non-Muslim. Bahkan dijaga. Ya perang, betul. Perang dalam Islam kan defense. Defense artinya perang itu kalau kita diperangi, maksudnya kalau kita diserang, baru kita defense untuk mempertahankan diri. Jadi perang bukan kita menyerang, tapi sebagai defense ya, untuk pertahanan diri. Ya, kalau toh harus menyerang, itu dalam rangka untuk melindungi dakwah. Pada saat dakwah di situ itu ada dakwah, misalnya di Mekah. Pada saat dakwah di sana dihalang-halangi, dihambat, bahkan orang yang masuk Islam di sana pun dianiaya, dipukuli, bahkan dibunuh dan lain sebagainya. Nah, disitulah kemudian perang ternyata dibutuhkan untuk menundukkan Mekah. Tapi setelah Mekah itu tunduk, walaupun saat itu tidak terjadi peperangan, karena apa? Ternyata lawan langsung tunduk kan gitu. Dia tidak melakukan perlawanan. Pada saat pihak lawan tidak melakukan perlawanan, maka tidak akan diadakan pembantaian. Ini salah satu mungkin yang perlu kita ketahui tentang perang dalam Islam. Kalau lawan tidak melawan, ya tidak ada perang, tidak ada pembunuhan saat itu. Ya. Kita tidak boleh. Ya. Orang yang sudah menyerah harus kita lindungi kan? Orang yang sudah menyerah harus dilindungi. Betul. Tidak ada pembunuhan, pembantaian di Mekah. Setelah Mekah itu tunduk, maka dakwah hidup di sana. Banyak orang akhirnya masuk Islam, banyak orang masuk Islam dengan sendirinya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan di dalam Islam, bahkan tidak ada cerita Rasulullah, ayo kamu masuk Islam atau saya bunuh. Kalau nggak masuk Islam, saya bunuh. Tidak ada seperti itu. Dalam sejarah, pada saat beliau menundukkan beberapa wilayah, tidak ada sejarah bahwa Islam itu memaksa, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Dipersilakan dia memilih kan gitu. Pada saat di Mekah pun demikian. Kamu masuk ke tempat ini, kamu selamatkan. Masuk ke tempat ini, walaupun kamu belum Muslim. Berlindunglah di tempat si fulan, berlindunglah di tempat si fulan, berlindunglah di tempat ini, berlindunglah di tempat itu. Maka siapa yang ada di situ, di dalam tempat itu, maka dia akan selamat. Artinya orang yang ada di tempat itu sudah menyatakan bahwa dia menyerah, tidak melakukan perlawanan. Ya sudah, selamat. Tidak ada pertumpahan darah saat penundukan kota Mekah. Pada saat Futuh Mekah, dalam sejarah kita bisa mengetahui langsung. Begitu juga pada saat Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menundukkan Yerusalem. Di situ pasukan lawan yang sudah menyerah dipersilakan meninggalkan Yerusalem dengan selamat.
tidak ada pembantaian. Walaupun sebelumnya pada saat Yerusalem itu dikuasai oleh lawan, pasukan salib, itu terjadi pembantaian yang luar biasa. Bahkan orang Islam ada di dalam masjid langsung digorok, disembelih. Orang Yahudi langsung digorok, disembelih kalau dia tidak mau berpindah agama. Tapi ini yang bercerita itu, kalau kita melihat sejarah itu malah justru bukan orang Islam sendiri. Yang bercerita itu malah justru mantan-mantan pasukan salib. Sejarah dari orang Eropa sendiri, bagaimana pada saat Yerusalem itu ditundukkan oleh pasukan salib itu. Banyak sekali pertumpahan darah, bahkan mereka berjalan itu di tengah-tengah darah, saking begitu banyaknya darah yang tertumpah di sana. Bahkan semata kaki dalam beberapa sejarah diceritakan seperti itu. Tapi hebatnya, pada saat Islam kemudian menundukkan Yerusalem, di situ tidak ada pertumpahan darah. Pasukan lawan yang sudah menyerah dipersilakan untuk meninggalkan Yerusalem dengan selamat. Seluruh persenjataan, perlengkapan perang ditinggalkan di situ. Dan Anda dipersilakan pergi dari kota Yerusalem dengan selamat. Tidak ada pembantaian balasan. Itulah Islam. Nah, kalau kita belajar Islam dari sumbernya, maka kita akan tahu. Jangan belajar Islam dari oknum, karena setiap agama itu pasti ada oknum. Pasti ada oknum. Di dalam perang salib itu juga ada oknum dari pasukan salib yang melakukan penyembelihan-penyembelihan kepada umat Islam saat itu. Yang bercerita, maaf, bukan orang Islam. Yang bercerita justru dari orang-orang mantan pasukan salib itu sendiri. Bisa baca di buku-buku sejarah itu ada. Jadi sekali lagi yang bercerita itu bukan dari orang Islam. Yang bercerita itu dari pasukan lawan. Dalam sejarah tidak ada umat Islam pada saat melakukan penaklukan itu terus kemudian melakukan pembantaian, pemaksaan. Tetapi sebaliknya dalam sejarah itu ada yang dilakukan oleh pihak lawan. Oleh karena itu belajarlah sejarah dengan benar. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu melakukan peperangan itu seperti apa? Apakah melakukan perampasan? Kalau beliau Rasulullah dan para sahabat melakukan perampasan, sekali lagi, kalau Rasulullah dan para sahabat melakukan perampasan, pasti Rasulullah dan para sahabat, pemimpin-pemimpin besar, saat itu adalah orang yang terkaya, paling kaya. Tapi justru Rasulullah itu orang yang hidupnya sangat-sangat sederhana, bahkan sering kelaparan. Beliau tidak pernah memerintahkan, ayo kirim makanan di rumahku, jangan sampai rumahku kehabisan bahan makanan. Tidak pernah. Walaupun beliau pemimpin besar, menguasai beberapa gubernuran di luar negeri. Tetapi beliau tidak pernah memerintahkan, ayo gubernur yang di daerah sana, wilayah sono, kirim makanan ke tempatku, agar di rumahku jangan sampai kekurangan makanan. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah. Jadi kalau tuduhan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan perampokan, na'udzubillah, itu jahat. Itu jahat. Karena apa? Justru yang terjadi itu sebaliknya. Coba baca sejarah. Jadi jangan sekali-sekali merupakan sejarah jas merah. Belajarlah dari sejarah. Ya. Ini di sini ada lagi mungkin si siapa? Mbak Laura katanya mau masuk, belum masuk lagi ya? Pihak admin, itu intinya seperti itu. Jadi tolong kalau belajar Islam, janganlah belajar dari oknum. Dan juga janganlah orang-orang yang di luar sana yang membenci Islam membesar-besarkan orang yang sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Andai kata ya ada orang yang melakukan pengeboman, kalau bisa dihitung dihitung dengan persentase. Silahkan dihitung dengan persentase. Mereka di persentase terbesar itu adalah NU dan Muhammadiyah di negeri ini. Ya. NU dan Muhammadiyah itu sudah menguasai 90% lebih daripada komunitas umat Islam di Indonesia.
ditambah aliran-aliran yang baik lainnya. Jadi boleh dibilang kalau ada yang seperti bom bunuh diri itu mungkin 0,0 sekian persen. Jadi jangan yang 0,0 sekian persen itu digunakan untuk menggambarkan Islam. Akan terjadi gambaran-gambaran Islamofobia. Ini namanya tidak objektif. Yang objektif itu gambaran yang 99% lebih. Itulah yang digambarkan untuk gambaran Islam. Bukan yang 0,0 sekian persen. Itu namanya tidak objektif, itu namanya subjektif. Dan yang 0,0 sekian persen itu justru yang dibesar-besarkan. Ini namanya tidak objektif dan tidak adil. Oleh karena itu, kalau kita memberikan sebuah pemberitaan, ayo gunakan pemberitaan itu dengan pemberitaan yang adil. Salah satu contohnya tadi Laura. Keluarganya itu di Eropa sana, pasti dia akan menolak si Laura ini untuk masuk kepada Islam. Kenapa? Gambaran yang ada di kepala mereka itu adalah gambaran Islam itu sebagai ya seperti itu yang digambarkan oleh orang-orang Eropa. Untuk menggambarkan Islam itu yang 0,0 sekian persen itu digambarkan untuk kebiah uyah dalam bahasa Jawanya. Ini loh gambaran Islam, bukan yang 99 sekian persen itu yang digambarkan ini loh Islam, bukan. Yang digambarkan itu yang sedikit itu jumlahnya untuk menggambarkan seluruh umat Islam. Sehingga ya seperti itu tadi. Bahkan kalau kita dengar ceritanya Pak Dondi, salah seorang yang dulu juga mu'alaf ya, dan juga salah seorang pengurus daripada Geraha Mu'alaf ini, dia bercerita awal-awalnya dia dulu benci kepada Islam itu ya karena cerita-cerita tadi, seperti itu. Gambaran-gambaran negatif yang 0,01% dibesar-besarkan, yang digunakan untuk menggambarkan Islam di beberapa tempat. Sehingga Pak Dondi ya, yang dulunya aktif di tempatnya, di agamanya yang lalu, itu juga terkontaminasi hal tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang yang seperti Pak Dondi. Terus kemudian beberapa teman-teman yang kemarin bersaksi di sini menjadi seorang muslim, awal-awalnya dia adalah orang yang sangat membenci Islam dikarenakan gambaran yang seperti itu. Gambaran 0,01% itu digunakan untuk menggambarkan Islam. Na'udzubillah, ini namanya tidak adil. Ini namanya zolim. Tidak menempatkan sesuatu pada proporsinya yang sesungguhnya itu seperti apa. Ayolah belajar Islam itu dari sumbernya. Saudaraku sekalian, siapapun yang mendengarkan Geraha Mu'alaf ini, ayolah belajar Islam itu langsung dari sumbernya. Bukan dari katanya, bukan dari oknum juga, ya. Nah, itu banyak oknum itu di tempat lain, di agama lain pun banyak. Oleh karena itu, ayolah kita belajar dari sumbernya langsung, biar kita tahu nanti Islam itu sebenarnya seperti apa sih, gitu ya. Ini Mbak Laura belum muncul juga. Gimana Bu Etika, ada tambahan? Kami persilakan. Saya kira sih tidak ada tambahan ya, karena memang sebenarnya kita minta narasumber dari Sister Laura ini ternyata tidak Tapi bisa. Tapi intinya kita sudah tahu ya. Yang jelas kita sudah mendapat gambaran ya tentang bagaimana dia menjadi Muslim ya. Bukan karena paksaan ya, karena memang dia menemukan. Belajar dari sumbernya Bu ya. Sesuatu yang dia belajar benar. Dari sumbernya langsung. Jadi ternyata dia bukan hanya dari gambaran orang luar saja, tetapi dia langsung belajar kepada sumber Islam itu sendiri. Jadi ayolah, ini inspirasi bagi kita semua, siapapun yang mendengarkan, menyaksikan acara Geraha Mu'alaf ini, kalau Anda mau mengenal Islam sungguhan, belajarlah langsung dari sumbernya. Seperti Laura tadi. Dia langsung belajar dari orang Islam, tanya dia langsung pada orang-orang Islam yang jumlahnya, yang persentasenya itu besar. Yang 99, sekian persen itu, bukan dari yang 0,01% yang sesat itu tadi. Tapi yang ada NU, ada Muhammadiyah, ada mungkin Persis, ada yang lainnya ya, yang jumlahnya kalau di total itu menjumlah sekitar 99, sekian persennya. Nah, itulah belajar dari situ.
Ya, ini Laura sudah hadir. Mudah-mudahan sinyal sudah Halo, bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sinyalnya putus-putus ya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup, Laura. Itu aja sih ceritaku kenapa aku masuk Islam. Jadinya Ya, karena aku memang tertarik tentang agama dan memang aku memang aku yakin adanya Tuhan dari kecil. Nggak tahu kenapa mungkin Allah kasih kayak gitu sama aku. Alhamdulillah aku bersyukur luar biasa. Dan aku cuman pengen punya agama yang percaya hanya dengan satu Tuhan, tanpa ada perantara, tanpa ada yang ribet, tanpa ada yang apa-apa yang aneh-aneh. Dan ternyata hanya satu-satunya agama Islam yang memang percaya dengan satu Tuhan. Dan alhamdulillah juga dimudahkan sama Allah, aku bisa masuk Islam. Dan walaupun aku sendiri awalnya mau nunggu lama, mau belajar lagi, Allah mungkin udah langsung kasih aku kesempatan langsung aja masuk Islam, walaupun belum bisa sholat, belum tahu banyak gitu kan. Setelah aku masuk Islam, alhamdulillah aku juga banyak belajar, mulai banyak belajar. Aku awalnya mungkin sebagai orang Eropa ya langsung pengen tahu semuanya dan pengen tahu isi Al-Quran. Dan aku langsung mulai belajar dan baca tafsir Al-Quran dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Finland. Dan itu utamanya aku fokuskan ke situ dulu. Aku pelajari banyak tentang Al-Quran dan isinya. Dan alhamdulillah juga banyak bisa tahu dari situ. Dan makin aku belajar, makin aku mendalami Islam ini, makin aku pengen belajar lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan ini juga aku masih sekarang belajar isi Quran, tafsir Quran, dan alhamdulillah juga sempat belajar Iqra dan tajwid, dan sekarang udah bisa baca bahasa Arabnya juga. Intinya aku sendiri sebagai mualaf mau sampaikan ke semua kita adalah pelajarilah Al-Quran. Intinya semua masalah yang aku pernah punya setelah masuk Islam dan semua masalah yang pernah aku lihat orang punya, pasti balik ke situ. Jadi jawabannya dan solusinya pasti ada di Al-Quran. Dan kalau kita nggak tahu isi Al-Quran itu apa, misalnya kita hanya tahu bahasa Arabnya aja tapi kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang Allah ceritakan di Al-Quran, dan kita nggak mendalam itu, mungkin agak susah ya gitu kan. Mungkin agak susah kita punya hubungan yang dekat dengan Allah. Dan aku sebagai mualaf, aku merasa aku udah kenal Tuhan dari kecil, tapi waktu aku baca Al-Quran atau tafsir belum bisa bahasa Arab. Jadi hal yang aku sudah kenal dari kecil biku situ. Makanya aku juga mikir hanya itu satu Tuhan, dan Allah, aku bisa kenal Allah lebih dekat dari Al-Quran itu. Alhamdulillah kayak gitulah pikiran aku dari sejak masuk Islam, langsung aku mikir kayak gitu. Dan insya Allah kita semua bisa belajar terus. Yang pengen saya sampaikan. Aku sudah nggak bisa dengar pertanyaan atau nggak putus-putus lagi.
suara dan signal agak jelek. Aku berharap semua bisa dengar apa yang aku bilang. Jadi mau dengar cerita aku dan just aku berdoa sama Allah biar kita semua bisa mendalami Al-Quran dan kita semua bisa mendalami pengetahuan kita tentang Al-Quran dan isinya, bukan hanya tajwid yang indah, bukan hanya baca bahasa Arabnya yang benar, tapi juga kita lebih mengerti lagi artinya dan lebih mengerti lagi sama Ya, deh kita sudah paham Mbak Laura ya tentang masalah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Jadi Mbak Laura ini ya betul. Untuk kita semua, aku berharap Allah guide us dan aku bersyukur kali bisa Islam. Aku nggak nyangka aku bisa masuk Islam, but I'm so happy. Thank you so much. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita mengetahui cerita dari Mbak Laura tadi, intinya Mbak Laura itu termasuk kalau di dalam ayat Al-Quran itu walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dia itu orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhannya. Sejak kecil itu dia ingin sekali mendapatkan Tuhan yang sebenarnya. Dia termasuk orang yang bermujahadah untuk itu. Bersungguh-sungguh dia untuk mendapatkan Tuhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka dia nanti akan berikan hidayah. Lanahdiyanahum, diberikan huda kepadanya. Ya, termasuk Mbak Laura ini mendapatkan hidayah karena kesungguhan dia. Pencarian dia atas Tuhan yang benar, atas kitab yang benar, utusan Allah yang benar siapa, dan seperti itu. Jadi dia dalam pencarian. Alhamdulillah akhirnya dia mendapatkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tergantung prasangka hambanya. Pada saat dia selalu bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bahwa Allah akan berikan petunjuknya, maka Allah berikan petunjuknya. Ini loh, salah satunya pada saat beliau mendengarkan ayat Al-Quran, dia nangis sejadi-jadinya. Dia menyatakan, wah ini yang benar ini ayat yang benar dari Allah, ini kitab yang benar dari Allah. Ya, mungkin ada yang di-mute dulu ya, suaranya kamar segini ya. Halo, yes. Sudah jelas ya. Jadi intinya bahwa Mbak Laura ini berusaha untuk mencari Tuhan yang benar dengan bersungguh-sungguh, bermujahadah dia untuk mendapatkan Tuhannya, dan Allah di situ, Allah memberikan jalan kepada dia. Jadi Allah tergantung prasangka hambanya. Pada saat seorang hamba itu bersungguh-sungguh dan merasa yakin dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk, mencari petunjuk dengan sungguh-sungguh, maka Allah berikan petunjuk kepadanya, yaitu melalui bacaan Al-Quran yang membuat dia hatinya sangat sejuk, yang membuat mata dia bercucuran air mata, basah dengan air mata. Lainnya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur ya tadi mendengar cerita, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Belajarlah Islam dari sumbernya. Belajarlah Islam dari sumbernya. Jangan belajar dari oknum. Ya, 0,0 sekian persen itu. Sekali lagi belajar Islam dari sumbernya, maka Anda akan dapatkan Islam yang sebenarnya. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, saudara-saudara sekalian yang dimakan Allah SWT. Mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita tertarik lagi daripada Islam. Untuk barokahnya majelis ini mendapatkan banyak ampun dari Allah SWT,
Maka mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.